Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan ini izinkan saya berbagi tentang membuat formulir online menggunakan Google Form. Nah, ada banyak formulir yang bisa digunakan, tapi pada kesempatan ini kita akan menggunakan Google Form ya untuk nanti diintegrasikan dengan Google Classroom. Oke, baik, langkah pertama ke browser, kemudian kalau sudah punya akun Gmail, pada menu yang di sebelah kiri ini, tab yang 9 nokta pojok kanan atas, kemudian klik Drive. Oke, ini sudah masuk ke Drive. Nah, kemudian pada menu ini bisa klik New untuk tugas baru, atau bisa dari sini Drive saya. Kemudian kita cari Google Formulir, klik. Oke. Lalu kita buat formulirnya. Misalnya yang pertama, ini kita kasih dulu judul. Misalnya absensi siswa kelas berapa ya, kelas kebetulan ini tentang diklat TCC GC ya. Kemudian ini diberi deskripsi, boleh tidak, opsional ya, misalnya isilah formulir berikut sebagai bukti kehadiran dan partisipasi belajar daring. Oke, seperti itu. Kemudian pertanyaannya kita ketik misalnya nama lengkap. Oke, kemudian ini wajib diisi setting isian singkat, jawaban singkat, isian singkat. Oke, kemudian klik kalau mau menambahkan lagi literanya gini, silakan tambah, kemudian pilih kelas. Oke, ini wajib diisi. Kalau misalnya kelasnya kita mengajar lebih dari satu kelas, khususnya kelas guru mata pelajaran, pilih kotak centang saja, kemudian kita klik opsinya, misalnya saya ngajarnya 8 F, enter, 8G, 8A. Oke, sudah. Kemudian bisa ditambahkan lagi kelas, misalnya nomor absensi ya, jawaban singkat. Oh, ini harus dirubah dulu ya, validasinya kok. Oke, sampai ini muncul tes jawaban singkat, jadi hanya mengisi dalam bentuk jawaban singkat saja. Wajib diisi nama lengkap, kelas, nomor absensi, mungkin ditambahkan juga dengan tanggal. Tanggal kehadiran absensi. Oke, ini jelas pilih jenis tanggal. Oke, wajib diisi. Kalau sudah cukup ya. Biasanya kalau membuat formulir soal antara kuis antara bagian satu dengan bagian soal itu harus bisa. Misalnya ini menambahkan ini hanya menambahkan bagian ya. Tapi kita ini hanya membuat absensi saja dulu untuk kita gunakan sebagai absensi harian di kelas Maya
atau belajar daring. Oke, kalau sudah, ini misalnya kita mau menambahkan gambar atau mau menambahkan tema, mau ganti tema, silakan tema pilih. Misalnya saya pilih gambar dari foto saya, bisa cari di folder penyimpanan laptop. Kemudian saya cari misalnya picture tadi ya, saya ambil di picture saja. Saya ambil ini, pilih, klik open. Proses, kita tunggu hingga selesai. Oke, klik selesai, nanti otomatis dia akan berganti. Ya, ini akan terpasang di headernya. Oke, nah seperti itu ya. Oke, kemudian ini misalnya kita setting dibatasi hanya 1 kali tanggapan. Ya, kemudian kalau misalnya untuk mengedit setelah mengirim, misalnya salah mengetik, bisa ini centang saja. Yang lainnya enggak usah. Kalau mengumpulkan email, ya udah dikumpulkan email, nanti otomatis siswa harus menggunakan absensi menggunakan email mereka. Ini klik saja, tanda terima respon, enggak usah dicentang. Atau kalau misalnya buat pemberitahuan, ya silakan dicentang. Klik simpan, atau ini enggak usah ya, enggak usah ditulis. Klik simpan, udah. Kemudian kita akan kirim untuk di share. Oke, ada ini kalau mau disematkan ya, biasanya kalau mau disematkan di blog. Nah, tapi ini kita mau membagikan link saja. Klik ikon ini, kemudian ini bisa diperpendek atau enggak usah, lalu kita salin. Terus bagaimana kalau kita ini kita ganti dengan sesuai dengan tanggal absensinya, namanya kita ganti, bisa nggak? Bisa. Ini caranya di copy. Oke, sudah, kita tutup. Lalu buka browser baru, jendela baru, tab baru ya. Lalu kita akan menggunakannya menggunakan platform Gigi. Nah, ya, Gigi. Ini dia. Shorten ya, memperpendek link. Kita tunggu. Oh, salah ini. Kita ulang. Gigi dia masukin. Harusnya ya. Otomatis ini. Oke, lagi mencari. Loadingnya agak lama. Oke, ini sudah bisa. Kemudian klikkan link yang tadi, klik kanan di sini, pilih paste. Oke, kemudian klik customize link. Nah, di sini kita bisa atur, misalnya absen si 13 April. Sesuaikan kelasnya tadi TCC IC2. Oke. Kemudian klik shorten URL. Oke, sudah siap. Inilah nanti yang akan di-share, tinggal di copy. Bisa juga nanti bentuk dalam QR code. Nanti klik ini, tapi enggak usah dulu. Kita belajarnya cukup sampai ini aja. Supaya ini berubah ya. Kemudian klik copy. Nah, misalnya kita akan share ke Google Classroom yang kita sudah buat. Nah,
Nanti buka Google Classroom-nya. Oke, saya lihat dulu di mana. Oke, di sini. Kelasnya adalah di sini. Nah, disampaikan saja lewat forum. Nah, ini. Klik di sini. Bagikan di kelas, ya. Ya, misalnya mohon kasih keterangan isi absensi berikut. Ini. Lalu klik tambahkan berupa link, kemudian kontrol paste di sini, tambahkan link. Oke, ya otomatis di sini. Nah, lalu klik posting. Nah, karena ini saya hanya uji coba, maka tidak perlu saya posting, saya simpan sebagai draft aja. Jadi kalau sudah mau diposting untuk siswa, tinggal klik posting. Ya. Oke, ini saya simpan sebagai draft saja karena tidak saya tidak untuk dibagikan ya, tapi hanya untuk uji coba saja. Oke, kembali ke sini demikian. Nah, kalau untuk melihat respon, nanti lihat di sini. Ya, respon. Nah, ini belum ada tanggapan ya, jadi buka kembali Google Form-nya, nanti lewat oh ya, ini judulnya kita belum ganti, kita rubah dulu pertanyaan. Ini kita rubah. Oke, berubah sendiri ya. Jadi judul form akan berubah sama seperti ini. Oke, ini melihat respon. Belum ada, nanti tinggal kalau mau mencetak tinggal klik ini. Ya, otomatis dia akan dalam bentuk spreadsheet baru. Lalu klik buat. Oke, tinggal klik buat, otomatis nanti berubah bentuk Excel. Tapi formatnya seperti, sehingga nanti memudahkan kita untuk merekap. Oke, demikian tutorial cara membuat formulir menggunakan Google Form. Semoga bermanfaat. Terima kasih.